Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial, jumpa lagi dengan saya Tuti Purwaningsih, pendamping sosial program Keluarga Harapan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Ada video yang saya buat saat ini adalah sebagai kelengkapan untuk tugas akhir pada Diklat Penanganan dan Pencegahan Stunting. Nah, di video ini yang kita bahas adalah permasalahan stunting yang ada di modul 2 pada sesi pertama. Mari kita lihat sama-sama untuk kelengkapan beberapa materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Siang hari ini kita ketemu lagi dalam kelas kedua yang membahas tentang permasalahan stunting. Sebelum kita bahas, saya mau absen dulu nih, ya. Bu Wanita, ya, Bu. Nanti kamu sudah tahu. Ibu lagi nih, Bu. Jangan kamu, tahu. Oh, tadi masuk. Ya. Ibu Lisa, ya bisa, kenapa Bu? Ibu Lisa mana? Ibu Lisa, Nah, jadi pembahasan kali ini kita membahas tentang stunting, ya Bu. Nah, dari kata stunting ini pernah nggak Ibu dengar-dengar istilah nama stunting? Sudah pernah dengar belum Bu? Nah, kata stunting ini, Bu, saya sendiri ya Bu. Nah, stunting ini adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, ya, tetapi pendek itu tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting. Jadi anak-anak yang pendek itu belum tentu juga disebut dengan stunting, bisa jadi ya karena genetik dari orang tuanya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dari keluarga kita ya atau tetangga-tetangga kita yang anaknya pendek atau kecil itu ya, jika kita ngedapetin anak yang stunting atau kita tahu, itu harusnya ibu beritahu ya informasi ke SDM Kesos atau petugas layanan kesehatan ya, ataupun kader-kader lainnya yang di wilayah kita, seperti itu Bu. Sampai kalau kita mau olok-olok gitu atau ngatain, kalau kata bahasa kita mah dikata gitu ya. Ini ada sebuah pohon, kita ibaratkan sebuah pohon, buah, batang, dan akar. Nah, ini pohon ini ibaratkan anak kita Bu. Nah, dari pohon ini pasti adalah harapan-harapan. Nah, berarti ibu ini punya harapan nih ke anak-anaknya, ya kan? Nah, harapan-harapan apa yang baik-baik nih buat anak? Nah, bagaimana cara kita untuk anak itu menjadi sesuai apa yang kita harapkan? Nah, dari buah, batang, dan akar ini yang menguatkan untuk anak itu menjadi sesuai dengan harapan kita, itu apanya Bu? Apa Bu? Bener yakin akarnya? Bener Bu? Nah, jadi kita akan buat ini sudah ada masalah, ada begini Bu, atas karena keputusan apa orang juga anak apa harapannya Bu? Tulisan harapannya apa saja? Jadi untuk menuju ke harapan-harapan itu, apa saja yang harus kita lakukan sih Bu? Gimana Bu? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Orang tuanya ya memberikan contoh yang baik juga pada anaknya agar anak juga mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Terus ya misalkan stunting kan tadi bilang nggak tinggi badan, mungkin dari pola makan Ya. siapkan gizinya, terus lihat perkembangan secara tumbuh atau setiap harinya ditimbang gitu. Terus, halo buat ibu semua ya, terima kasih. Jadi memang apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan harapan-harapan kita itu
dari orang tuanya sendiri ya Bu ya. Jadi kita kasih contoh yang baik. Jangan lupa Bu untuk tetap memenuhi kebutuhan gizi anak untuk tetap menunjang nantinya di pendidikan nanti. Nah, kalau gizinya tercukupi, dia selalu sehat ya Bu ya. Dengan dia sehat dia bisa melakukan aktivitasnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Di sini ada hubungan erat antara harapan orang tua dengan usaha yang dilakukan orang tua jika orang tua ingin anaknya menjadi sukses. Ya, orang tua perlu konsisten melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan harapan-harapannya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk mencegah anak menjadi stunting sehingga dapat berprestasi dengan kemampuannya. Penyebab stunting itu ada dibagi dua macam. Ada penyebab secara langsung dan ada secara tidak langsung. Nah, secara langsung itu adalah kurangnya asupan gizi seimbang dan anak sering mengalami sakit yang berulang seperti diare, gangguan pernapasan dan infeksinya. Dan penyebab tidak langsung yaitu kurang pemberian stimulasi pada anak serta kebersihan diri dan lingkungan yang kurang bersih. Nah, anak stunting juga disebabkan kurangnya gizi, kurang imunisasi, tidak cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, nah tidak BAB atau BAK di jamban yang sehat, tidak melakukan stimulasi atau rangsangan kepada anak, dan tidak datang ke posyandu atau lanjutan sehat. Nah, nih ibu-ibu kan bawa anaknya nih Bu ya. Nah, diusahakan anaknya kalau habis main dari luar, ya dari manapun, ya kalau untuk habis kegiatan-kegiatan lain diusahakan untuk cuci tangan, cuci kaki dulu sebelum masuk ke rumah menggunakan protokol kesehatan. Jadi sebelum makan mereka harus cuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Nah di situ jadi kuman-kumannya hilang. Ya adik-adik ya harus cuci tangan pakai sabun. Penyebab stunting secara langsung dan tidak langsung. Nah ibu tuliskan lagi nih Bu. Ya baru nanti ditempel. Nah secara langsung itu buat Bu Rini dan Lisa. Nah secara tidak langsungnya Bu Lisa nanti yang tempel. Nah, Bu, ini kurang asupan gizi yang seimbang seperti susu dan buah makanan dan yang tidak sehat menjadi anak mudah sakit seperti diare, cacingan. Nah ini gimana Bu? Penyebab stunting apa? Langsung. Oke. Nah, lalu secara tidak langsung penyebab kurangnya pemberian stimulasi pada anak dan tidak pernah menjaga kesehatan. Oke. Terima kasih Bu Ibu. Nah, jangka panjang stunting yaitu mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Jadi kalau anak-anak yang stunting kemungkinan dia akan berkurang kecerdasannya. Jadi dia ada karena apa? Dia sering sakit, ya kan? Jadi untuk daya tangkap kependidikannya itu terganggu. Jadi stunting sering terjadi pada periode 1000 hari kehidupan atau 1000 HPK. Ya, periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak terbentuknya janin hingga anak usia 2 tahun. Nah, tulisan nih kan lagi hamil ya, lagi hamil 3 bulan ya. Nah, itu harus diasuh tuh ya di sana. Ya, nah, makan makanan yang bergizi, minum susu, buah-buahan gitu dan distimulus Bu ya. Jaga kesehatannya ya Bu. Ya, jangan sampai sakit. Nah, di sini ada gambar nih Bu. Ya, ilustrasi di sini ini adalah anak A, ini adalah anak B. Mana anak yang mengalami stunting Bu? Yang A. Kenapa yang A? Pendek. Karena dia lebih pendek ya dibanding anak seusianya. Nah, jadi kalau kita melihat anak-anak yang seperti ini, jangan diolok-olok ya Bu, jangan disangka pendek kecil gitu. Karena dia nantinya akan merasa minder nantinya, merasa dikata-katain gitu ya, jadi malu. Nah, oke. Nah, pengaruh stunting pada anak itu adalah pertumbuhannya terhambat di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya. Kedua, daya tangkap anak kurang maksimal, ya seperti tadi saya sebutkan ya. Nah, ketiga, prestasi anak di bidang akademiknya kurang baik, anak cenderung pendek dibanding anak usianya. Nah, anak mudah terserang penyakit. Nah, di sini apa Bu nih? 3G. 3G apa Bu? Ayo kita sama-sama. Apa 3G? Gagal tumbuh, gagal kembang, gagal metabolisme. Nah, dukungan pencegahan dan penanganan stunting itu sangat penting bagi setiap keluarga yang meliputi perhatikan gizi anak dalam apa Bu? 1000 hari pertama kehidupan ya, BK. Dimulai sejak apa? Masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Makanan dan bergizi seimbang, mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, buang air besar dan air kecil di jamban yang sehat, lindungi anak dari penyakit berbahaya dengan imunisasi tepat waktu, memberikan stimulasi pada janin dan bayi yang baru lahir sampai usia 6 tahun. Nah, mengakses layanan kesehatan seperti posyandu dan puskesmas.
Nah, diinformasikan jika menemui anak yang seperti tadi, diinformasikan kepada SDM Kesos, petugas layanan kesehatan atau pihak terkait yang berperan di desanya masing-masing atau di wilayahnya masing-masing. Berikan gizi dan nutrisi yang terbaik, berikan stimulus pada anak, dan tidak memberikan pelabelan atau penamaan ya, dan tidak mengolok-olok anak stunting atau jangan ngata-ngatain gitu Bu maksudnya. Nah di sini ada ukur tinggi nih Bu, ya. Nah ukuran tinggi anak ini, ya anak 6 tahun biasanya anak laki-laki itu 116 cm dengan berat badan 21 kg. Itu normal ya. Nah untuk anak perempuan itu tinggi badannya 115 cm dengan berat badan 20 kg, itu ukuran normal. Nah jika anak-anak yang lebih dari itu berarti obesitas. Nah kurang dari itu berarti apa Bu? Stunting. Oke, hasil kali ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya Bu. Nah kita ketemu lagi di bulan berikutnya. Nah karena menjelang Lebaran, mohon dimaafkan jika ada salah ucap dan perkataan dan perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja yang menyinggung perasaan ibu-ibu. Mohon maaf lahir batin. Titip salam sama keluarga di rumah. Salam sehat selalu. Ya semoga anak-anak kita menjadi anak-anak soleh-solehah yang mendapatkan rezeki berkah dan mengalir. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Yel-yelnya Bu. Ya, ingin anak sehat?